spyware atau perangkat mata-mata sehingga bisa mengakses, apa namanya, kameranya dia, gitu. Dan dia diminta tebusan berbagai macam, kalau enggak dia diancam nanti videonya akan disebarluaskan ya. Nah, itu sebagai salah satu contoh. Ada juga yang, salah satu malware itu namanya ransomware ya. Nah, ini ada beberapa definisi, malware itu adalah perangkat lunak berbahaya atau disebut malicious software, disingkat malware. Kalau virus itu sendiri, dia bisa mereplikasi dan menyebarkan diri melalui, host. Jadi ya seperti penyakit aja namanya juga virus, dia bisa mereplikasi, bisa memperbanyak dirinya sendiri, dan bisa aktif ketika program pertama kali dijalankan. Kalau worm atau cacing ya, cacing di dunia cyber, dia juga bisa mereplikasi diri dan menyebarkan diri melalui koneksi atau jaringan internet. Kalau trojan, dia virus ya, dia tidak bisa mereplikasi si trojan, tapi dia bisa nyaru atau nyamar sebagai program yang sah. Misalnya di screensaver, kemudian dia bisa menyebabkan kerusakan di layarnya teman-teman, gitu kan. Bahkan ini yang paling, berbahaya, dia bisa mengubah, nomor bank, akun banknya teman-teman, bahkan nomor teleponnya teman-teman, gitu, di, layar komputernya teman-teman. Dia bisa, merubah itu, gitu, saat dalam, pro proses, untuk mengirimkannya ke bank gitu misalnya, dia bisa mengubah itu di tengah-tengah jalan gitu ya. Dan ada juga yang namanya ransomware, ini adalah salah satu jenis malware yang digunakan untuk mengenkripsi data korban. Jadi datanya itu tadi di-lock kalau ransomware itu, kemudian teman-teman akan dimintain tebusan, supaya teman-teman, supaya lock-nya ini dibuka. Nah, salah satu cara untuk menghindari si ransomware itu adalah dengan, melakukan pencadangan data ya, teman-teman. Nah, data ini paling oke dicadangkan di Google Cloud misalnya, di fasilitas komputasi awan, seperti Google Drive gitu ya, fasilitas cloud. Jadi, teman-teman kalau mau dimintain data tebusan, ya udah ambil aja sana, kalau memang, berminat, saya udah punya data cadangannya, gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh malware. Contoh malware, worm, ada Edworm, ada Code Red, ada Love Letter. Love Letter ini pernah booming ya, tahun berapa itu saya lupa, Love Letter ini pernah booming. Trojan ini sering banget, sekarang masih ada. Dulu Trojan itu disisipkan kalau misalnya kita beli CD-CD gitu, CD-CD yang, zaman dulu kan kita harus install, misalnya screensaver atau segala macam. Nah, biasanya di aplikasi-aplikasi program-program ini dimasukkan, si Trojan. Eee Salah satunya RAT ya, Remote Administration Tools atau tools administrasi jarak jauh. Ini berbahaya sekali kalau diaktifkan, orang bisa ini ya, bisa mengaktifkan sistem komputernya teman-teman dari jarak jauh. Makanya tadi dibilang, "Oh, pernah kena encrypt ya, Pak Martin Tarigan." Itu kalau pernah kena encrypt itu berarti ransomware biasanya ya, datanya dienkripsi kayak gitu, dia minta tebusan. Kemudian ada zombie trojan, DOS trojan gitu ya, itu adalah beberapa jenis malware dan virus, biasanya saya bilangnya pukul rata gitu ya, virus trojan gitu ya. Padahal itu berbeda. Kalau virus contohnya, dia sejenis malware juga sih virus, ada spyware, ada adware, kemudian ada ransomware. Kalau ransomware ini ada beberapa macam seperti CryptoLocker, WannaCry, terutama WannaCry ya, karena WannaCry itu bahkan kalau nggak salah pernah, menyerang si rumah sakit besar di Jakarta, WannaCry, jadi database rumah sakit itu hancur dan itu, fatal ya, karena itu adalah fasilitas umum, fasilitas publik. Jadi data-data pasien itu hilang semuanya karena si WannaCry ini, gitu. Oke, dari temuan Kaspersky Indonesia, 10 negara teratas yang, hampir terinfeksi oleh ancaman ini dengan presentasi tertinggi adalah Rusia, Brasil, Cina, Bangladesh, dan Mesir. Dan ransomware adalah tetap merupakan malware atau ransomware paling populer secara
global gitu ya. Jadi situasi pandemi yang memaksa karyawan untuk bekerja jarak jauh ini kadang-kadang mengaburkan batas antara, eee, perusahaan dan keamanan pribadi gitu ya, karena semuanya tergabung dalam satu ini, laptop ini gitu kan. Jadi kita buka apapun lewat laptop ini, padahal kalau di kantor ya kita bukanya pakai, laptop kantor atau desktop di kantor yang mungkin lebih aman daripada desktop kita sendiri gitu kan. Jadi ada risiko finansial terutama yang menghampiri teman-teman UMKM kalau misalnya teman-teman UMKM tidak mengamankan data-data atau aset digitalnya teman-teman ini gitu, dan ini sangat merugikan ya. Nah, beberapa akibat dari si malware ini, smishing dan phishing, contohnya itu adalah modus penyerangan nomor satu di Indonesia. Tiba-tiba kita ditelepon gitu kan, "Wah, anak Bapak ada di kantor polisi. Nah, tolong kirimkan, nomor lewat nomor rekening ini." Nah, seperti itu. "Saya dari kantor kepolisian." Itu salah satu, phishing ya namanya, menyaru identitas untuk menyaru atau menyamar sebagai orang lain untuk mendapatkan identitas dan, nomor rekeningnya teman-teman dengan menyamar sebagai polisi gitu ya, itu phishing namanya. Nah, kerugian yang phishing melalui telepon ya, saya lupa menambahkan kalau smishing lewat SMS. Kerugian yang ditimbulkan oleh malware ini secara global adalah 2 triliun USD, ini dikalikan 15.000, sudah berapa ya? Nah, ini dalam USD. Kemudian 192, ribu serangan cyber itu menyasar UKM di Indonesia, dengan menggunakan modusnya itu rekayasa sosial. Tadi ingat rekayasa sosial itu apa? Rekayasa sosial itu adalah dengan menyamar sebagai orang yang kita kenal. Nah, atau mungkin dari organisasi atau institusi yang kita kenal, gitu kan. Jadi, meskipun itu dari yang kita kenal, ini teman-teman juga harus, eee waspada gitu ya. Saya akan cepat di bab belakang ini karena saya ingin memberikan kesempatan teman-teman untuk yang bertanya nanti ya, karena waktunya tinggal sedikit lagi. Kemudian, antivirus bagaimana cara kerjanya? Nah, setiap virus itu memiliki karakteristik khusus ya teman-teman, kayak tanda tangan gitu. Nah, antivirus ini memeriksa setiap tanda tangannya virus ini, kemudian mendisinfeksi, kemudian mencegahnya untuk masuk ke laptopnya Bapak dan Ibu. Oleh karena itu, mohon diaktifkan antivirusnya, baik itu di HP maupun di laptopnya Bapak dan Ibu, supaya tidak masuk dan kalaupun sudah ada, ini bisa dihapus ya. Dan biasanya penyerang kemudian penyerangnya ini pintar-pintar ya, pembuat virus. Biasanya mereka akan menciptakan varian virus baru atau strain, yang tanda tangannya sedikit berbeda dan nggak bisa dicegat oleh antivirus. Kayak misalnya sekarang, corona, dia punya strain virus baru, mungkin yang tidak sesuai dengan, obat yang ada sekarang, meskipun obatnya sendiri belum ditemukan gitu ya. Jadi yang diserang ini baru gitu. Misalnya virus corona sekarang yang diserang adalah sistem pencernaan, bukan sistem pernapasan lagi. Nah, ini disebut dengan serangan zero day. Nah, setelah teridentifikasi sebagai virus, nih biasanya perangkat lunak antivirus ini akan memperbarui sistemnya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk selalu update lewat misalnya kalau yang pakai Microsoft update security-nya diaktifkan supaya serangan atau celah-celah itu bisa ditambal gitu ya di sistemnya teman-teman. Nah, antivirus ini seperti vaksin atau imunisasi untuk perangkatnya teman-teman. Silakan install antivirus dan pemblokir, iklan atau ad blocker untuk komputer dan HP-nya teman-teman atau perangkat bergerak lain-lain, dan jangan lupa untuk diperbaharui, security update-nya setiap ada security update yang baru, dan saran saya nih beberapa orang juga menyarankan, password itu kalau bisa setiap 6 bulan sekali itu diganti gitu kan untuk mencegah pembobolan. Dan kemudian pastikan domain, email, atau situs yang teman-teman tuju itu benar. .com, bukan google.com itu benar ada O-nya 2, Google pakai L, bukan googie.com, ya. Dan nanti teman-teman juga bisa meneruskan informasi yang sudah saya sampaikan ini kepada teman-teman UMKM yang lain dan melakukan pelatihan keamanan siber secara rutin gitu misalnya ya. Nah, ini beberapa antivirus yang bisa teman-teman dapatkan misalnya yang pakai macOS atau
yang pakai, ini pakai, apa namanya, laptopnya dari Mac, silakan bisa pakai antivirus macOS. Kemudian kalau Microsoft atau Windows pakai Microsoft Defender ya. Kemudian, nah kalau pemblokir ikan teman-teman bisa pakai fasilitas AdBlock. Ini bisa dilihat di GCA Toolkit Cyber Security. Teman-teman aktifkan saja fasilitas iklan AdBlock ini supaya malware-malware yang datang bersama dengan iklan itu bisa dihapus gitu ya. Oke, ini ada aktivitas langsung sebenarnya, teman-teman bisa buka program, kemudian oke, ini saya skip dulu. Nah, ini oke. Nah, ini kita keamanan DNS. DNS ini, eee, adalah jaringan ya. Ini nanti teman-teman yang pakai DNS, silakan juga bisa mengaktifkan Quad 9 untuk Android-nya teman-teman. Eee, ini fasilitas ini untuk membantu memblokir teman-teman mengakses situs yang diketahui memiliki virus atau malware. Kemudian Quad 9 ini alat untuk mencegah komputer dan perangkatnya teman-teman untuk terhubung dengan situs, karena beberapa situs memang sudah menanam malware seperti phishing ini di akun situsnya masing-masing gitu ya. Oke. Nah, tambahan juga buat teman-teman, teman-teman juga bisa menggunakan Get Contact. Nah, ini adalah aplikasi yang bisa untuk mencegah phishing dan malware. Ini bisa didapatkan di Google Play dan App Store kalau yang pakai iOS ya. Kemudian ini dari Huawei juga ada. Kemudian ini Get Contact ini juga bisa memproteksi teman-teman dari spam atau unwanted calls. Biasanya saya pakai ini ya, Truecaller sih biasanya kalau misalnya di HP saya nggak mau dapat telepon atau SMS dari nomor-nomor yang tidak saya kenal, saya biasanya pakai Truecaller, atau bisa juga dari fasilitas HP-nya masing-masing, itu sudah ada fasilitas misalnya ini SMS, ini nih yang isinya spam-spam melulu, telepon spam melulu, bisa diblok, gitu ya. Oke. Ini misalnya ini, WhatsApp spam, telepon spam. Nah, ini bisa ditandain dan diblok ya di HP-nya teman-teman, aplikasi mobile-nya teman-teman. Ini bisa pakai langsung dari HP-nya masing-masing atau pakai Quad 9 tadi itu ya, atau pakai Truecaller. Oke. Nah, itu sebenarnya adalah semua materi yang saya sampaikan untuk hari ini. Ada sisa waktu kurang lebih mungkin 15 menit gitu ya, saya serahkan kepada Pak Hertanto mungkin untuk memandu, jalannya diskusi. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan Pak Hertanto. Ya, terima kasih Bu Devi. Suaranya terdengar baik, Bu? Terdengar sangat baik sekali Pak Hertanto, silakan. Dan ada background suara Azan ya? masjid. Iya, karena lagi ini. Silakan. Ya, Silakan. jadi materinya sudah tersampaikan semua, baik itu materi password, phishing maupun malware hari ini. Jadi mungkin bagi yang terdengar asing menjadi berat ini kata-kata apa dan sebagainya, tetapi kita semua sudah mendengarkan penjelasannya, semoga bermanfaat, dan saya kira saya buka pertanyaan langsung saja, silakan 2 aja dulu, nanti kita lihat, karena nanti kita harus pakai post testnya, ada waktunya juga. Saya persilakan Pak Heru Mulyadi untuk menyampaikan. Terima kasih Pak Hertanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Heru. Jadi terkait yang kita alami itu Facebook saya sudah per 1 Januari dulu sudah ya mungkin dihack atau saya nggak paham ya, tapi yang jelas hilang. Jadi mungkin kalau Facebook yang sudah terlanjur hilang seperti itu karena akun usaha ya, itu Baik.
Itu gimana caranya untuk kita coba dengan email maupun sudah kita coba tapi nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk keamanan kemarin dijelaskan tentang pakai Windows 7 sudah kurang aman. Ini solusinya bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yo, wabarakatuh. Terima karena kasih. yang resen cuma 1 orang, jadi langsung dijawab aja sama Bu Devi, silakan. Baik, matur nuwun nggih. Pak Hertanto, baik, pertanyaannya ada 2 sebenarnya tentang Facebook dan Windows. Saya sebenarnya mau nanya langsung nih ke Pak Heru, ini sebelumnya yang nge-hack ada kirim email gitu nggak Pak Heru? Atau kirim permintaan untuk kirim uang untuk menebus akun Facebook-nya, akun bisnisnya Pak Heru di Facebook ini? Belum pernah. Cuma saya lihat di cek tadi, memang ada 1 yang masuk ke akun. Terus yang kedua itu ada kegiatan usaha lah bersama di akhir tahun tuh tiba-tiba per 1 Januari hilang Facebook saya. Itu kaitannya sama event. Oh gitu, baik. Ini fanpage atau akun personal ya Pak Heru kalau saya boleh tahu? Itu personal, tapi Oh personal. digabung untuk usaha ya, karena saya memulai usaha, jadi saya pakai Facebook di Heru Mulyadi, itu yang dihilangkan. Nah, sekarang saya ganti akun baru, karena saya masuk melalui email maupun melalui HP, nggak bisa juga. Baik, oke. Terima kasih banyak Pak Heru atas penjelasannya. Jadi gini ya teman-teman, kalau untuk bisnis, saya sarankan sih teman-teman menggunakan fanpage. Kenapa menggunakan fanpage? Karena fanpage ini eee, jadi orang-orang kalau misalnya branding bisnis gitu ya, orang-orang nggak akan ketuker gitu dengan akun personalnya bapak-bapak dan ibu-ibu gitu. Misalnya teman-teman mau jualan madu atau kopi gitu kan. Jadi teman-teman jualannya aja di fanpage nggak apa-apa. Nah nanti bisa di-share ke akun personal gitu. Kenapa? Supaya brand brand produknya ini nggak tetap melekat gitu ya, nggak ketukar-tukar. Saran saya yang pertama itu silakan gunakan fanpage di Facebook. Nah, kalau memang sudah apakah sudah pernah klaim akun ini ke Facebook? Saya kurang tahu ya, Pak Heru. Apakah jenengan sudah melakukan report ke pihak Facebook? Biasanya pihak Facebook nanti akan meminta bukti bahwa ini benar-benar akun Bapak dan nanti bisa dikembalikan lagi gitu ke Bapak. Tapi kalau memang belum, dan sekarang sudah bikin akun baru, nggak apa-apa juga gitu. Tapi ini bisa terjadi kalau misalnya teman-teman password-nya gampang dijebol, satu, dan kemudian mungkin ini ada di link ke yang lain, ke aplikasi yang lain, sehingga sebenarnya aplikasi itu yang dijebol dan akhirnya akun Facebook-nya juga ikutan dijebol. Dan ada kemungkinan juga si Facebook ini registrasinya pakai single sign on. Single sign on itu langsung terkoneksi dengan alamat email gitu kan. Nah, itu beberapa hal yang bisa membuat Facebook-nya itu rentan diretas. Nah, kalau saran saya, kalau memang mau mendapatkan Facebook ini kembali, silakan di-report ke pihak Facebook-nya, menyatakan bahwa akun saya sudah di-hack dan saya minta supaya akun ini bisa kembali ke saya kalau bisa, gitu. Nah, kalaupun memang direspon tidak bisa, nah teman-teman bisa buat akun baru dengan menggunakan kata kunci yang lebih kuat gitu kan, dan aktifkan autentikasi 2 faktornya. Dan kalaupun memang berbisnis, saya sarankan untuk menggunakan fanpage ya. Fanpage ini kenapa saya sarankan? Karena kalau di fanpage ini biasanya ada insight atau report atau laporan terkait bisnisnya teman-teman. Ini postingan saya yang ini sudah sampai ke berapa sih jangkauannya itu nanti ada, dan biasanya kalau di fanpage akan ada tombol atau button ya kalau di Facebook namanya, itu untuk langsung melakukan pembelian atau ngobrol dengan yang owner-nya bisnis tersebut, itu ada, gitu. Jadi saran saya, Pak, kalau memang mau mendapatkan Pak Heru ya, kalau mau mendapatkan akun itu coba dilaporkan ke Facebook, kalau nggak bisa ya mungkin, membuat akun yang baru, tapi kayaknya sudah dilakukan ya. Kemudian untuk Windows 7 memang sudah security update-nya sudah tidak diberlakukan oleh Microsoft. Jadi sekarang ini security update untuk Vista,
untuk Windows 7, Windows 8 itu sudah dihentikan semuanya. Sekarang yang hanya didukung adalah security update untuk Windows 10. Nah, caranya gimana? Ini yang saya lakukan, Pak. Sebenarnya untuk mereka yang sudah dari Windows 7 atau Windows 8, kalau tidak salah ini bisa upgrade akun secara gratis ya ke Windows 10, asalkan memang ini lisensinya benar-benar resmi dari Microsoft. Biasanya didukung upgrade gratis oleh Microsoft. Nah, kalau memang tidak resmi gitu ya, saya sarankan langsung saja beli Windows 10 yang resmi dan ini murah, murah banget, Pak. Saya beli di kayak di Tokopedia, Marketplace, kayak di Shopee, Bukalapak itu banyak yang jual lisensi Windows 10 gitu ya. Jadi kita beli lisensinya aja sih sebenarnya. Lisensi, jadi lisensinya ini nanti tinggal dimasukkan kodenya dan si Windows 10-nya ini nanti aktif, Pak. Jadi tinggal download dari akunnya Microsoft, kemudian setelah download Bapak beli lisensinya yang banyak dijual di marketplace. Itu harganya murah, kurang lebih 100 ribuan. Ada yang jual harga 80.000, ada yang jual harga 100.000 untuk lisensi si Windows ini, Pak, yang asli gitu. Itu saran saya, nggak mahal sama sekali, nggak harus beli jutaan, Pak, karena di marketplace itu banyak yang jual lisensi Windows dengan harga yang murah gitu. Mudah-mudahan informasinya cukup menjawab pertanyaan Pak Heru ya, Pak Heru. Nggih, terima kasih, alhamdulillah. Sami-sami. Monggo Pak Hertanto, saya kembalikan Ya, ke Pak Hertanto. ada satu orang lagi sebelum kita berikan post testnya. Silakan siapa yang satu kali lagi. Pada malu-malu nih semuanya. Oh iya Pak Heru, ada masukan dari ini, Ibu Lianawati ya, Subah Lianawati. Nah, bisa mencoba menghubungi support FB-nya dan cara pemulihan biasanya akan dikirimkan, tapi Pak Heru harus mengirimkan KTP sesuai dengan nama akun personal, karena Facebook juga sedang menggalakkan autentikasi 2 faktor ini ya. Ya, siap. Terima kasih. Nggih, sami-sami. Monggo Mengajukan silakan. pertanyaan satu boleh, Bu? Ya, Silakan, Pak. silakan. Pak Baik, Denny. terima kasih. Ini terkait tadi kan saya sudah melakukan pound itu ya. Lalu dikatakan bahwa ternyata itu di beberapa akun ya seperti Tokopedia, lalu ada yang lainnya. Nah, biasanya mereka kan menanyakan nih data-data boleh nggak masuk ke foto, boleh nggak masuk ke data yang itu. Nah, ketika kita bilang enggak, itu kan kita langsung nggak bisa masuk tuh ke akunnya gitu loh. Nah, ini mensiasatinya bagaimana ya? Karena kan berarti kalau kita bilang boleh kan berarti bisa akses mereka semuanya kan gitu. Karena Tokopedia-nya Bukalapak ya maksudnya ya? Bukalapak contohnya, betul. Ini saya kan tadi baca yang have you been found itu kan. Nah, itu saya ada di Bukalapak, lalu ada beberapa ada di Tokopedia juga ya gitu, dan mereka kan rata-rata memang bertanya boleh nggak ini. Kalau saya bilang enggak kan mereka bilang langsung hilang, kita nggak bisa lagi gitu ya kan. Nah, ini mensiasatinya bagaimana? Ada nggak caranya mensiasatinya? Nah, ini cara mensiasatinya, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Denny. Cara mensiasatinya begini, saya terus terang pakai 2 HP, Pak, sebenarnya, gitu. Mau nggak mau. Kenapa? Satu HP saya gunakan benar-benar untuk aktivitas yang berbau sensitif atau rahasia, misalnya untuk aplikasi bank gitu kan, dan untuk keluarga saja gitu misalnya. Dan satu lagi yang berkaitan dengan yang misalnya yang umum-umum kayak Tokopedia, Bukalapak dan itu. Tapi ini nggak bisa dilakukan oleh semua orang gitu, nggak semua orang punya privilege untuk menggunakan 2 HP yang berbeda. Nah, biasanya orang hanya punya 1 HP dan digunakan untuk semuanya gitu ya. Nah, seperti saran saya, kalaupun mereka benar mereka memang kalau nggak dikasih akses ke kontak atau ke
kamera atau ke galeri, biasanya kita nggak bisa mengakses aplikasi itu. Nah, salah satu caranya, makanya satu, Bapak kalau misalnya setelah masuk ke aplikasi, jangan lupa untuk log out ya gitu. Karena biasanya kalau orang-orang mengakses aplikasi itu adalah ketika kita sedang tidak buka-buka aplikasi gitu ya. Jadi kalau kita memang tidak membuka aplikasi, silakan Pak Denny itu log out dari aplikasi gitu. Kenapa? Karena kalau kita log out, setiap kali kita mau login, kita akan diminta password dan autentikasi 2 faktor ini. Jadi saran saya teman-teman, setiap kali teman-teman mau tidak menggunakan aplikasi tertentu, silakan teman-teman log out, keluar gitu ya. Log out, kemudian jangan lupa untuk bersihkan cache. Kalau di aplikasi itu kan ada bersihkan cache gitu ya, atau data-data browser. Nah, itu dihapus saja gitu. Jadi aktivitas atau histori kita dalam browsing si web ataupun browsing aplikasi itu bisa langsung hilang gitu. Itu salah satu cara gitu. Memang kita nggak bisa menutup segala kemungkinan karena si Tokopedia dan Bukalapak sendiri sudah punya data kita gitu. Jadi mau nggak mau mereka punya akses ya terhadap data kita si Tokopedia dan Bukalapak gitu kan, dan mereka yang dibobol gitu kan. Tapi setidaknya kalau dari diri kita sendiri, salah satu cara untuk membentengi diri kita supaya saat kita tidak aktif di aplikasi itu dan orang-orang tidak bisa mempergunakan akun kita secara bebas, yaitu dengan cara melog out itu dan mengaktifkan si autentikasi 2 faktor ini supaya bisa diketahui ini benar-benar kita atau bukan gitu yang menggunakan akun ini. Karena beberapa waktu sering ditenggarai bahwa akun-akun ini melakukan aktivitas saat kita nggak aktif dan kita lupa log out gitu ya. Itu salah satu cara. Tapi memang benar bagaimana menyiasati kalau misalnya si Tokopedia dan Bukalapak ini nggak mendapatkan akun-akun kita, saya biasanya pakai fake email gitu kan, pakai fake identity, dan itu bisa digunakan apabila saya menggunakan perangkat yang berbeda. Tapi ya itu tadi nggak semua orang punya privilege itu. Jadi salah satu hal yang bisa dilakukan adalah jangan lupa log out, sering-sering ganti password setiap 6 bulan sekali, dan kemudian jangan lupa bersihkan cache. Cache itu adalah data-data yang tertinggal di browser, kemudian jangan lupa aktifkan autentikasi 2 faktornya. Gitu ya Pak Denny, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup membawa insight ya buat Pak Denny bagaimana supaya kita tidak, supaya punya lapisan pertahanan tambahan gitu dari gencarnya serangan siber lewat Tokopedia dan Bukalapak. Kalau data kita yang sudah ada di Tokopedia dan Bukalapak lah yang diakses oleh mereka, Pak, data kita yang kita masukkan ke sana. Tapi kalau data transaksi, akun kita dipakai untuk transaksi, itu nggak bisa biasanya ya. Harus dari akun kita gitu. Dan supaya akun kita aman, usahakan untuk selalu log out. Mudah-mudahan tidak membingungkan ya, ini informasi dari saya ya, bikin pusing jadinya tambah. Oke, itu saja dari saya. Mudah-mudahan cukup ya, Pak Denny. Apakah sudah cukup penjelasannya? Ya, Pak Denny ada telepon di tempat saya. Oh, ada telepon ya. Siap, saya kembalikan lagi ke Pak Hertanto, monggo. Oke, saya kira penjelasannya sudah sangat-sangat baik. Jadinya kesempatan waktunya cuman tinggal 5 menit lagi. Jadi iya. Untuk post 5 menit ini kita luangkan waktu untuk isi post testnya. Jadi post testnya akan saya masukkan di chat ya. Sudah saya share. Apakah sudah terlihat di chat bahwasannya ada post test keamanan cyber kedua? Belum ada, Pak. Oh, belum ada. Belum ada. Sudah. Barusan. Tolong dicek lagi apakah sudah masuk. Sudah. Oke. Tolong itu diisi lebih dulu karena mudah-mudahan waktunya mencukupi karena sudah melakukan ataupun mengikuti pelatihan ini, saya kira sangat mudah untuk mengisinya. Amin. Alhamdulillah nilainya 10 semua ya nanti.
Baik. Oke, kalau misalnya ada Belum pertanyaan. masuk Pak di chat Pak. Sudah ada Pak, sudah ada. Sudah ada? Saya Iya, di ulangi saya lagi. juga belum masuk tuh. Sudah barusan saya lakukan lagi. Nah, itu yang lain tolong jangan masuk dulu. Oh, itu Bu Devi juga sudah lakukan. Pak Heri, kalau belum masuk bisa lihat di grup, sudah ada postasnya. Oh iya, di grup betul. Mentor Cyber Sikap, monggo. Siap. Di grup WA masing-masing kayaknya juga sudah dibagikan ya. Silahkan teman-teman. Belum muncul di chat. Belum ada. Di grup WA belum. Oh gitu, di grup WA belum. Oke. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan terkait phishing dan malware, mungkin bisa disampaikan di grup WA masing-masing ya kepada master mentor masing-masing. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa disampaikan nanti akan dijawab oleh master mentor masing-masing ya. Soalnya memang waktunya cuma sebentar, 2 jam saja, dan ini harusnya 6 hari dan sudah dimampatkan jadi hanya beberapa hari saja. Saya mau terima kasih dulu sama teman-teman ya atas waktunya hari ini. Monggo kalau teman-teman mau follow Kementerian Koperasi dan UMKM, di situ sudah ada Facebook, Twitter, Instagramnya dan Facebooknya, dan juga ada Mikromentor Indonesia. Monggo teman-teman yang mau follow Mikromentor Indonesia, ada Facebooknya, LinkedIn, YouTube dan juga IG-nya. Oke, ya siap, makasih. Monggo. Matur nuwun. Foto dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya boleh. Kita foto cantik. sejenak untuk kegiatan hari ketiga ini. Foto manis. Monggo, silakan. Saya Pak R tutup bisa dulu di ya, software-nya. Ada yang azan itu. Foto dengan sholat. Terima kasih banyak atas waktunya ya Bapak Ibu, saya mohon maaf sekali kalau banyak informasi yang belum jelas. Monggo nanti bisa ditanyakan ke master mentornya masing-masing ya. Terima kasih banyak. Kesalahan itu saya, kalau yang benar-benar datangnya dari Allah. Okay? Terima kasih banyak ilmunya Bu. Sami-sami. Monggo silakan mau foto dulu. Sinyalakan kameranya, monggo. Sudah. Monggo, kita foto bersama. Dihitung, Pak. Oke, saya juga ikut ambil ya lewat screenshot. Silakan. Saya ambil slide pertama, slide kedua, slide ketiga. Sudah kalau dari saya? Siap. Sudah ya fotonya, nanti saya kirimkan ke master mentor masing-masing ya. Terima kasih Bu Devi. Sami-sami. Matur nuwun Bu Devi. Sami-sami. Terima kasih Bapak Ibu narasumber semuanya. Terima kasih atas ilmunya. Sampai ketemu besok. Izin live ya, Pak. Jangan lupa post testnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Post testnya jangan lupa. Kalau salah mohon dimaafin atas post saya. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Soalnya sinyalnya putus-putus. Ya sinyalnya nggak stabil memang. Iya. Jadi kalau jawabnya salah maaf Bapak-bapak, Ibu-ibu, sebelum yang masih tersisa ya,
yang masih tersisa kita ucapkan alhamdulillah lebih dulu, karena dari jam 10 tadi sampai dengan 12 ini terlepas dari ada kendala sedikit barangkali itu kita dapat melakukan aktivitas ini dengan baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum. Kalau mau mulai. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Besok masih ada sisa satu lagi materi, monggo diikuti sampai tuntas. Nanti ada post test. Terima kasih Baik, Pak Yaya, matur Sampai nuwun, ketemu Bu lagi, Devi, Pak Yaya. matur nuwun, Sami-sami, Pak Hermanto, Pak Mahmud. Devi, matur nuwun, materi yang sangat hebat. Semoga sehat-sehat semuanya, bisa ketemu lagi. Tetap sehat. Amin. Sama Pak Mahmud. Monggo. Jaga manfaat. Amin. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Mohon izin, Nggih, Liv. monggo. Nggih, semoga ketemu lagi Bu Devi. Nggih. Senang ketemu panjenengan. Nggih, sami-sami Bu Delis. Ini ada Bu Sunani ini. Mau masuk ini room. Sudah buyar. Disetujui apa nggak? Kasihan, setujui aja. Mungkin kehilangan sinyal, Pak. Nggih. Nggak apa-apa. Ya ini tadi nongko jajar juga mati, Pak. PLN padam sinyalnya habis, Pak. Ya. Oh, nggih. Sami dengan Bu Pegunungan. David tadi di Iya. Lumajang apa? Lawang. Di Lawang, nggih. Ya aduh, ya Allah, mati Lagi listrik. musim hujan angin. Nggih, saya nongko jajar, Pak ya. Kalau mau mampir monggo, Pak. Oh, nggih. Insya Allah kalau banyak madu asli sana ya. Nggih. Oh, Bu Devi itu Lawang. Nggih, Lawang saya mana, di Bu? Lawang. Saya di Saya daerah. Purwodadi loh, Bu. Oh, deket, Pak. Saya di daerah Kalianyar. Oh, Bu Devi Masuknya itu dari Lawang ya? Pedali. Nggih, saya Lawang, Pak. Monggo Oh, saya mampir, Purwodadi, Pak. malah tetanggaan ini. Nggih, Tetanggaan, Pak. Bu Devi. Nggih. Silakan Nggih. mampir nanti kalau misalnya ke Lawang ya. Bisnisnya Bu Devi apa saja? Kenapa? Bisnis saya? Iya, Bisnis Bu. saya Cindagakom saja, Pak. Cindagakom, tapi karena Cindagakom sendiri kliennya banyak. Jadinya bisnis satu tapi kliennya banyak, Bapak. Lawangnya di mana, Bu Devi? Saya di Kalianyar, Bapak. Oh, alah, deket. Saya Iya. Purwodadi, Bu Devi. Nggih, saya deket itu loh, sebelahan sama gerbang tol. Gerbang tol Lawang. Siap, Bang. Next, belajar ilmunya ke sana, Bu Devi ya. Deket Nggih, soalnya. monggo. Nanti minta nomor WA-nya. Nggih, monggo. Terima kasih. Sami-sami. Oke, cukup ya semua. Bisa saya close ya.
semuanya. Ya, Terima kasih. Oke, Pak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.